Dari Garden Tomb kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus hidup. Hari ini mari buka firman Allah di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita baca secara bersama-sama kebangkitan Yesus. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Mic-nya boleh dinaikkan sedikit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita melihat kedahsyatan kuasa Tuhan. Bahkan batu yang kabarnya saya pernah tanya, saudara, itu 2 ton lebih. Bukan dengan tangan manusia, tetapi dengan tangan Tuhan. Ya saudara, batu-batu tidak bisa menghalangi, saudara, kebangkitan Kristus. Kalau ada gunung yang tinggi tidak bisa menghalangi. Gunung yang besar akan menjadi tanah yang rata di depan saya dan saudara. Kenapa? Kalau itu laut, laut bisa dibelah. Kalau itu sungai, sungai bisa diseberangi. Kalau itu api, nyala api tidak akan membakar engkau. Apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan Yesus sudah menerobos. Dia sudah bangkit. Hari ini firman Tuhan mengatakan, oleh kebangkitan Kristus, dikatakan firman Allah ayat 7. Markus 16 ayat 7. Tapi sekarang pergilah, katakanlah. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13. Keluar kota. Ayat 13. Yesus Kristus yang diharapkan itu ya sudah disalibkan. Dan sekarang ada berita baru lagi, berita aneh. Ternyata Tuhan ada di sana. Pada hari itu juga Tuhan tidak tunggu hari esok. Tuhan tidak tunggu. Alkitab mengatakan dalam Lukas 24. Mari kita lihat. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Dikatakan firman Tuhan. Lukas 24, mereka mau menyerah. Mereka tidak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa mereka bilang? Hari itu Tuhan Yesus, hari di mana kebangkitan Yesus. Yesus langsung bertemu dengan 2 orang ini. Saudara, pada hari itu juga. Kenapa saudara? Yesus sangat mengasihi mereka. Dan Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, mereka bilang begini. Dan ada kabar, katanya menurut perempuan-perempuan itu, Yesus hidup. Tapi mereka tidak percaya. Saudara, Alkitab mengatakan hari itu kabar baik harus segera disampaikan. Bahkan Tuhan tidak menunda esok. Hari itu kenapa? Karena keadaan orang-orang pada saat itu lagi berkabung. Keadaan orang-orang saat itu down. Keadaan orang saat itu mau lari dari pelayanan. Keadaan orang saat itu adalah kecewa. Kenapa? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara, hari ini kenapa berita Paskah, berita kabar baik harus segera disampaikan? Mungkinkah keadaanmu dalam keadaan yang down? Mungkinkah keadaanmu dalam keadaan yang berkabung karena sebuah persoalan? Mungkinkah keadaanmu dalam keadaan yang tidak percaya? Bahkan mungkin di tempat ini ada yang mau meninggalkan pelayanan. Karena apa? Harapan-harapan yang engkau harapkan belum terjadi. Saya berdoa, kebangkitan Kristus memulihkan hidupmu. Memulihkan hidupmu. Tuhan tidak tunggu esok. Saudara, bahkan di antara ketidakpercayaan mereka, bahkan ada yang melakukan lockdown. Saudara, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19. Yuk kita baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang sudah terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20.
Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bahkan ada yang sudah kunci pintu. Semuanya masuk di dalam. Kenapa? Mereka ketakutan. Mereka takut dengan manusia. Mereka takut mereka mau ditangkap. Mereka takut dengan intimidasi. Suasana sangat mencekam. Lockdown terjadi. Saudara, hari-hari ini kenapa kabar baik? Makanya malaikat bilang, go now. Pergilah sekarang, sampaikan kabar baik. Sampaikan kabar sukacita. Aku hidup, ada hari esok. Aku hidup, ada pertolongan. Aku hidup. Ya saudara, Alkitab berkata, di tengah pintu yang terkunci. Mereka kunci pintu hati. Mereka kunci pintu rumah. Mereka saudara, ya berada dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka takut dengan apapun. Tapi hari itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Alkitab berkata suasana langsung berubah. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara, jangan kunci pintu hatimu. Jangan kunci. Bahkan Tuhan akan memaksa masuk di dalam. Karena Tuhan tahu engkau dan aku membutuhkan Tuhan. Sebuah pesan firman Tuhan, malaikat itu bilang, jangan takut. Saya mau katakan hari ini, berita firman Tuhan, berita Paskah, jangan takut ketika hadapi persoalan. Jangan takut ketika hadapi kepungan. Yosafat dikepung oleh berbagai-bagai bangsa. Tuhan bilang, jangan takut Yosafat. Aku menyertai engkau. Aku yang akan berperang ganti kamu. Jangan lemah, jangan gentar, jangan gemetar, jangan gugup. Tapi kuatlah, sebab peperangan ini adalah dengan maksud untuk memberikan kemenangan kepadamu. Elisa bilang, jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yesaya bilang kepada Raja Hizkia, Hizkia jangan takut. Bahkan Tuhan berkata, jangan takut Hizkia. Kenapa? Asyur yang menyerang engkau itu, bersatu jalan mereka menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Pada malam itu juga datanglah malaikat Tuhan, membunuh 185 ribu musuh-musuh. Tuhan bilang kepada Daniel, Daniel jangan takut. Sejak dari hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah mendengar doamu. Sejak dari hari pertama engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu aku datang untuk menjawab engkau. Hari ini saya berdoa, jangan takut. Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya. Oh, dia meneguhkan engkau, dia menolong engkau, dia memegang engkau. Dia tidak biarkan engkau dan aku sendiri di tengah badai. Tuhan berkata, jangan takut, tenanglah, aku ini. Amin. Di tengah kekurangan Tuhan bilang, jangan khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut menghadapi maut. Dia sudah kalahkan maut. Tuhan berkata, jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Aku sudah mati namun aku hidup. Aku hidup untuk selama-lamanya. Saudara jangan takut. Apa yang akan terjadi pada besok? Apa yang akan terjadi pada minggu depan? Yesus sudah bangkit. Percayalah dengan imanmu. Hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Kenapa? Saudara, kebangkitan Kristus adalah sebuah momentum di seluruh dunia. Para pembesar, para raja, para sejarawan, para filsuf, para raja, oh pembesar-pembesar agama, pendiri-pendiri agama, semuanya mati. Cuma Yesus yang bangkit. Kita bersyukur kebangkitan Kristus lebih daripada segala-galanya. Oh saudara, banyak orang takut mati. Tidak bisa menghindari kematian. Mau dia raja, mau dia pembesar, mau dari bawah sampai di atas. Kenapa? Ada obat anti tua, ada obat anti kanker, tetapi tidak ada obat anti mati. Tetapi saudara tahu, kematian tidak bisa menahan. Sebab Yesus berasal dari sorga. Yang dari sorga akan kembali ke sorga. Yang dari debu akan kembali menjadi debu. Tetapi Kristus berasal dari sorga. Dunia orang mati tidak bisa menahan dia. Yesus sudah bangkit. Bu, ada orang yang bangkit sebelum itu? Ya. Tapi saudara tahu, mereka bangkit oleh kuasa Tuhan. Mereka bangkit karena Elisa membangkitkan, Elia membangkitkan, maka mereka bangkit. Tidak ada yang bangkit karena dirinya sendiri. Tapi Yesus Kristus berkata, robohkan bait Allah. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus bangkit bukan tangan manusia.
Orang lain bangkit karena tangan Tuhan. Saudara ya, yang bangkit di Alkitab, Paulus yang bangkitkan, betul? Petrus yang bangkitkan Tabita, Paulus yang bangkitkan Eustikus. Tapi semuanya itu karena karya Tuhan. Kalau Yesus tidak, Tuhan sendiri yang membangkitkan dia. Bapa sendiri, Rohnya sendiri. Itu berbeda. Yang kedua, orang boleh bangkit, tidak lama dia mati. Kalau Tuhan Yesus bangkit, tidak mati-mati. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus bangkit, tidak mati-mati. Biar Lazarus pernah bangkit, tapi akan ada waktunya Lazarus mati. Tapi Tuhan Yesus bangkit, tidak pernah mati. Itulah pembela kita. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah dapat digantikan. Tidak ada bulan depan ganti Pak Musa. Tidak ada bulan depan Elia so ganti. Tidak. Yesus Kristus tetap satu-satunya Raja di atas segala Raja. Itulah pengharapan kekristenan. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kekristenan kita, kata firman Allah. Hari ini, saudara, perkuat imanmu. Kenapa saudara? Ini Petrus, semua murid-muridnya, kenapa bisa jatuh? Kenapa tidak percaya? Kenapa dalam keadaan seperti itu? Firman Tuhan bilang begini, salah satu penyebab daripada hal ini terjadi adalah Matius pasalnya yang ke 26 ayat 58. Yuk kita lihat. Matius 26 ayat 58. Firman Tuhan berkata, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke laman yang membesar. Ini dicatat oleh 4 Injil. Saudara nanti boleh lihat di Injil. Ini baru saya buka Matius. Apa yang membuat Petrus bisa menyangkal Tuhan? Karena dia ikut Tuhan hanya dari jauh. Hari ini berdekatlah kepada Tuhan. Jangan ikut Tuhan dari jauh. Apalagi karena takut dengan manusia. Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh. Takutlah hanya kepada Tuhan saja. Banyak orang datang ke gereja takut manusia. Oh, jang ini liya leh, jang itu liya leh, tapi masuk di Kingdom Vision. Jang itu liya leh, kita so radikal dengan Tuhan. Jang sana liya leh. Saudara, banyak orang. Kenapa Nikodemus, Om Niko datang kepada Tuhan malam-malam? Karena dia takut dengan manusia. Bilang kiri kanan, jangan takut pada manusia. Takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan. Iya toh? Mau pergi gereja le mengendap-ngendap. Serta tanya, mau pergi gereja? Enggak, mau pergi warung. Enggak ada di sini. Amin. Torang tampilkan. Kenapa? Torang kok cari Tuhan. Torang mencari Tuhan. Banyak orang takut dengan manusia. Seperti ini, don takut dong kunci pintu. Kenapa? Aduh, kaget orang Yahudi so di muka, kaget orang masuk penjara, kaget orang mati. Yesus bilang, hei, tidak ada sehelai rambut yang jatuh tanpa seizin dengan Tuhan. Hari ini jangan takut dengan apapun. Jangan ikut Tuhan hanya dari jauh. Mendekatlah. Yang kedua, kenapa ini Petrus jatuh? Yang kedua, sombong rohani. Alkitab bilang apa? Tuhan bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Oh, nyandak kita. Nyandak. Saya tidak buka ayatnya ya saudara. Yang lain sudah kepanasan, tidak apa-apa. Ya saudara, kebangkitan Kristus membuat roh kita panas. Amin. Saya lihat di Cina, dorang ada merayakan saudara, itu Jumat Agung. Di WC berapa orang, di kamar berapa orang. Dong baku susung saudara, di tempat yang begitu sempit, kurang ada baku begini. Ada yang lain begini, yang lain berdiri. Supaya hemat tanpa, yang lain duduk, yang lain berdiri. Yang lain duduk, lain, baku. Kita bilang, aduh, kondepe panas le, kondepe sempit le. Tapi saudara tahu, hadirat Tuhan turun dengan kuat. Kenapa? Di tengah saudara. Ini kan belum, paling ini baru 40 derajat. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, cuma panas le. Haleluya. Saudara ya. Firman Tuhan bilang apa? Saudara, sombong rohani. Bukan cuma itu. Murid-murid juga bilang, nyandak kita le nyandak mau sangkal. Saudara, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah kita bermegah, kita bisa jatuh. Kita sombong rohani. Oh, kita sudah pelayanan, kita sudah melayani, kita sudah begini. Petrus jatuh karena dia sombong secara rohani.
Hari ini, saudara, kita andalkan Tuhan saja. Kalau kita hari-hari ini dibawa Tuhan dalam level yang baru, ayo lebih dalam kejar Tuhan. Ayo sokong saudaramu. Jangan kita merasa diri hebat. Petrus dia merasa lebih hebat dari semua saudara-saudaranya. Tuhan bilang, Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ketiga, apa yang buat Petrus jatuh? Sedikit berdoa. Waktu Tuhan Yesus pi berdoa, kate balik kemari semua tidur. Ulang Tuhan Yesus pi berdoa, balik kemari dorang tidur. Ulang ada pi berdoa, balik kemari tidur. Kenapa orang bisa jatuh? Sedikit berdoa. Hari ini, saudara, saya percaya kalau orang banyak berlutut di hadapan Tuhan, dia akan hadapi kemenangan besar. Oh, seberapa luas itu kesulitan, seberapa tinggi itu tantangan, bertelutlah di hadapan Tuhan. Hari itu di Taman Getsemani, Yesus bertelut. Hari itu hadir malaikat. Malaikat yang pernah, rombongannya pernah memberi makan Elia di masa krisis. Adalah malaikat juga yang hadir pada saat Yesus, saudara, berdoa di Taman Getsemani. Malaikat yang pernah, oh saudara, mengirimkan juga, saudara, apa? Makanan kepada janda di Sarfat. Adalah malaikat yang hadir. Kalau engkau dan aku berdoa di Getsemani, kalau engkau dan aku berdoa, saudara, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menolong saya dan saudara. Kenapa? Karena kita melawan segala kuasa kegelapan dengan doa. Hari itu di Taman Getsemani, malaikat hadir untuk memberikan kekuatan. Hal yang sama, saya merasa Tuhan taruh juga. Nah, kalau kalian berdoa, aku juga akan mengirimkan malaikatku. Saudara, Taman Getsemani adalah taman doa. Kenapa? Juga taman teror. Bukankah setiap kali kita berdoa kita merasa seperti ada beban berat? Ketika kita berdoa, kenapa? Karena hari itu ada ciuman Yudas. Yesus bertemu muka dengan muka, bukan Yudas sebenarnya. Alkitab bilang, masuklah iblis dalam Yudas. Dan hari itu Yesus dicium tepat di Taman Getsemani. Di taman doa, saya dan saudara akan berhadapan dengan si musuh. Musuh mengantuk, musuh kelelahan, musuh ketakutan, musuh yang berkata, buat apa ngana berdoa? Ngana pulang dari sini juga tidak ada jawaban. Itu musuh. Itu teror. Pernahkah engkau berdoa sambil berkeringat? Pernahkah engkau berdoa seperti engkau berjuang melawan sesuatu yang berat? Selamat datang di Getsemani. Di Getsemani kemarin ketika kami pergi di Israel, hadirat Tuhan begitu kuat. Bahkan kami pun tidak mampu untuk berdiri. Tinggal dapat panggil, bos mau kasih tinggal. Rombongan sulut, saudara, berdoa di tempat di mana Yesus berdoa dan mengeluarkan keringat peluh seperti darah. Dia berdoa sampai berdarah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bertahan di dalam doa? Bagaimana kita bertelut dalam doa? Kita harus berdoa, ya saudara, sampai orang mengantuk. Amin. Dari tidak mengantuk sampai mengantuk. Ya orang harus bertahan dalam doa. Oh, dari tidak ada keringat sampai berkeringat. Dari yang saudara suara kecil sampai suara besar. Saudara, saya melihat setiap kali di upper room seperti pantas, seringkali ada seperti pertarungan di dalam doa. Ada godaan untuk menyerah, ada godaan untuk tidur, ada godaan untuk segera mengakhiri doa. Tapi saya mau katakan, sebelum jawaban itu tiba, jangan pernah berhenti berdoa. Hari ini, saudara, kenapa mereka dalam keadaan yang seperti itu? Karena mereka sedikit berdoa. Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Jangan sombong rohani. Saudara, jangan berhenti berdoa sampai realita Tuhan turun dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, Alkitab bilang seperti ini. Ayatnya yang ke-9. Mari kita baca. Markus 16. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Siapa yang menginjakkan kaki pertama kali di bulan? Neil Armstrong. Siapa yang pertama kali membuat pesawat terbang? Oliver Wilbur Wright. Dorang pe papa mama hamba Tuhan. Lalu dari sejak kecil
DP mama dan papa bilang begini, seandainya ada pesawat, ada benda yang bisa bawa orang terbang, Injil akan cepat disebarkan kemana-mana. Dari sejak kecil, sejak hari itu, Oliver kakak adik bermimpi. Mama dan papa bilang, seandainya kata kalau ada benda yang boleh bawa lewat angkasa, itu Injil akan cepat sampai disampaikan. Ada visi. Ini tidak mungkin. Tapi jadi mungkin. Dua anak itu menemukan pesawat terbang. Saudara ya, kenapa? Karena DP mama dan papa bilang. DP mama dan papa memberitakan Injil dari desa ke desa, kota ke kota. Tapi mereka katakan lama. Bagaimana kalau yang lewat angkasa pasti cepat? Nah, Oliver dengan Wilbur dari masih kecil so berandai-andai. Satu saat orang mau ciptakan benda yang bisa angkut ini, angkut orang-orang untuk cepat memberitakan Injil. Itulah yang namanya pesawat. Visi. Amin. Jadi yang menginjakkan kaki di bulan Neil Armstrong. Yang buat pesawat terbang pertama, Oliver Wilbur Wright. Saudara, yang melihat Yesus pertama kali, Maria Magdalena. Haleluya. The first. Kenapa? Kenapa Tuhan pilih Maria Magdalena? Bukankah dia perempuan? Bukankah dia perempuan? Kenapa? Karena Alkitab bilang di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan mana yang laki-laki? Ini cuma perempuan semua. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi perempuan. Saudara kita bilang, rupa perempuan semua. Satu-satunya laki-laki yang dekat Yohanes. Itu pun datang nanti ke belakang. Karena perempuan-perempuan so lebih dulu. Berita pertama juga yang melihat kubur saudara batu terguling siapa? Perempuan-perempuan tadi kita baca. Laki-laki ada di mana? Tapi tidak dengan laki-laki Kingdom Vision. Yang lain semuanya di mana Bagi saya saudara, ini membalikkan keadaan. Berita pertama, berita kematian. Gara-gara Hawa. Hawe. Dan sampai hari ini, sampai sebelum Yesus mati, Hawa tertuduh selalu. Kenapa? Yang membuat ini laki-laki. Karena makan apa? Buah terlarang. Ini perempuan. Makanya di Paskah Tuhan mau balikan. Yang bawa berita yang pertama adalah wanita. Haleluya. Kuasa pembalikan keadaan. Beribu-ribu tahun tuduhan sudah selesai. Jangan ulang-ulang so selesai. Haleluya. Tuhan baik. Ini Maria. Nen tahu takut dia. Saudara tahu. Yang kedua, di saat hari itu Alkitab bilang saudara. Pada saat itu di dalam Markus 15 ayat 46, 47. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulungkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yusuf Arimatea ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Semua so pulang. Maria batunggu. Sampai Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Sampai Yusuf Arimatea, Nikodemus, saudara bawa minyak gaharu yang harganya ditaksir para teologi 1,5 miliar. Apa saudara meminyaki dengan rempah-rempah menguburkan Yesus. Maria tidak pulang-pulang. Alkitab bilang dia ada di sana. Di saat semua orang sudah pulang dia ada di sana. Itu Maria. Saudara tahu, malam tadi dikatakan Markus 16, dia pergi membeli rempah-rempah untuk besoknya. Saudara, dia pergi membeli rempah-rempah. Kenapa? Dia Alkitab bilang,
Di dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat 1. Yohanes 20 ayat 1, kita lompat. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Saudara tahu, dari saudara penyalipan sampai Yesus dikuburkan, sampai DP besok 3 hari lamanya, Maria hadir di sana di saat semua orang entah ada di mana. Alkitab bilang pagi-pagi benar, hari masih gelap. Siapa Maria Magdalena? Dia pernah diusir 7 setan. Dia bukan pelacur. Tapi saudara tahu kabarnya, dari cerita Maria memang orang kaya. Dia berada dari Magdala. Dia melayani Yesus dengan kekayaannya. Tapi sebelumnya dia mengalami stres, diikat oleh 7 setan. Kenapa? Kabarnya dia dilecehkan oleh tentara Roma. Lewat cerita Talmud, dia dilecehkan, papa dan mamanya meninggal, tapi mereka adalah anak Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa namanya sebenarnya. Dia pergi dari satu pub ke pub, dia terikat dengan yang namanya setan-setan, belenggu-belenggu. Sampai satu hari ada seorang pria memanggil dia Maria. Dikabarkan namanya Lilit. Tidak seorang pun yang tahu namanya Maria. Tapi hari itu ketika Yesus berjumpa dengan dia memanggil nama orang itu Maria. Maria yang tadinya dia pernah ditinggalkan ayat oleh papanya. Jangan takut, sebab aku menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sejak hari itu hidup Maria berubah. Dia sadar siapa dirinya. Dia sadar tanpa Kristus hidupnya hampa. Dia sangat kaya, makanya dia melayani Yesus dengan kekayaannya. Tetapi kekayaannya tidak buat dia bersuka cita. Kenapa? Dia stres, dia kecewa, dia menangis, dia telah dilecehkan, dia telah ditinggalkan. Tidak ada satu manusia yang tahu siapa dia. Sampai seseorang yang mengetahui setiap hati orang dan memanggil namanya Maria. Di situ ada semangat dalam hidupnya. Di situ ada sebuah sadar diri dan tahu diri dalam hidupnya. Hari itu pagi-pagi benar. Bagaimana seorang wanita? Bukankah dia pernah dilecehkan? Bagaimana mungkin dia pergi pagi-pagi buta tanpa teman? Bagaimana kalau sedangkan semua orang lagi kunci pintu? Bagaimana kalau itu pasukan-pasukan itu mempermainkan dia atau menangkap dia atau menyeret dia ke sel? Bagaimana? Tapi semua itu Maria halau. Kenapa? Cinta. Cinta telah membuat dia lupa diri. Cinta telah membuat dia lupa daratan. Yang dia inginkan cuma satu, bertemu dengan Yesus. Yang dia inginkan. Dia tahu sejak hari di mana Yesus memanggil dia dengan namanya. Sejak hari itu ada sukacita yang tidak bisa diambil. Dia tahu ada resiko mengikut Tuhan. Hari itu ketika dia lihat kubur sudah diambil, dia singgah, dia balik ulang. Dia panggil Pak Petrus dan Yohanes. Ya kan? Lihat kain kapan sudah tergulung. Dan Alkitab berkata, ayatnya yang ke-10, 8, 9, 10 kita potong. Yohanes doya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ini Yohanes 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 11. Diri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dia tidak mau pulang. Apakah dia tidak capek? Dari hari pertama sudah disalib. Hari kedua saudara sudah berada melihat Yesus dikuburkan. Pagi-pagi benar sudah ada. Murid-murid begitu lihat, oh ya sudah, mereka pulang. Tapi dia tidak mau pulang. Dia menangis. Sampai dia bilang apa? Ada tiba-tiba ada malaikat. Yuk kita lihat ayat berikutnya.
12, 13. Tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. 13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria tidak salah. Ini perayaan roti tidak beragi. Ini perayaan Paskah. Bilangan 19 ayat 15. Ayat 13. Bilangan 19 ayat 13. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu yang tubuh manusia telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disediakan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat kepadanya. Ayat 14. Inilah hukumnya apabila seorang mati dalam satu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Tadi dia bilang apa? Di dalam firman Tuhan ayat 15, Yohanes 20 ayat 15. Yohanes 20 ayat 15. Supaya aku dapat mengambilnya. Kalau dia sentuh mayat itu, dia najis 7 hari. Dia harus sampaikan korban keselamatan, korban bakaran, korban semua. 7 hari dia akan diungsikan. Kalau dia kena dengan mayat itu, kalau tidak ada air pentahiran, dia harus dilenyapkan. Tapi Maria tidak peduli. Maria tidak peduli. Sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Asalkan dia berjumpa dengan tubuh Yesus. Asalkan dia berjumpa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mengikut Tuhan ada harganya, saudara. Mungkin kita akan dianggap jahat. Orang-orang yang berteman dengan kita tidak lagi mau berteman. Bahkan mungkin kita yang menyatakan firman apa adanya. Mereka berpikir mungkin kita menghakimi. Tidak. Karena kita bukan hamba manusia. Kita hamba Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu yang harus kita sampaikan. Kadang-kala terdengar keras, kasar, menusuk. Tetapi sesungguhnya di dalam pesan itu ada belas kasihan. Di dalam pesan itu ada kasih. Anak yang ku kasihi, ku tegur, ku didik, ku hajar. Tuhan ingatkan, kenapa bukankah saudara dan saya punya anak? Dan kalau saat dia mau pegang konfor, apakah saudara dan saya bilang, jangan. Kalau dia melawan, apakah saudara tidak akan memegang dia? Bahkan saudara mungkin akan memukul tangannya daripada tangan itu terbakar. Itulah juga dilakukan oleh Bapa di surga. Dia tidak ingin kita jatuh dalam api neraka. Makanya itu penjahat bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Karena itu penjahat itu tahu setelah ini ada hidup kekal. Entahkah kekal di neraka atau kekal di surga. Kalau enggak, dia enggak minta ingat semua mati lah gua. Allah tidak ingin kita binasa. Semua harga harus kita bayar. Mengikut Tuhan, mungkin kita rasa kita lelah. Mungkin kita rasa banyak tenaga yang kita beri. Ada narwastu. Saudara, sebentar saudara akan lihat. Tapi semua mengikut Tuhan memang harus ada harganya. Maria bilang kalau kita mau najis 7 hari najis Jo. Bahkan kalau kita harus dilenyapkan karena kita pegang tubuh itu, terserah. Yang penting berikan kepadaku. Saudara, ini sebuah komitmen. Ini sebuah loyalitas. Ini sebuah pengabdian. Ini saudara yang boleh pilih. Oleh sebab itu, tiba-tiba Yesus berkata dalam ayat 16. Yohanes 20 ayat 16, maju. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Panggilan yang sama yang pernah dulu Tuhan panggil kepada dia. Tidak salah lagi. Suara Tuhan Maria kenal. Suara Tuhan Maria ketahui. Inilah panggilan yang mengangkat hidupnya dari lubang yang dalam. Inilah panggilan yang membawa dia keluar dari setan
Inilah panggilan yang melepaskan dia dari jurang maut, yaitu memanggil dengan namanya Maria. Saudara, Tuhan panggil saya dan saudara dengan nama kita. Waktu papa saya sudah mau meninggal, saudara, semua orang memanggil dia Om Thomas, Alexander Thomas. Saudara tahu, tapi 3 bulan sebelumnya dia bertobat. Dia dalam keadaan lumpuh. Saudara, lumpuh jasmani, lumpuh rohani. Saudara, orang mau doakan dia tidak mau. Dia meronta. Sampai satu saat, papi John datang. Kami datang, kami berpuasa. 1 bulan lamanya. Kami datang dan memberitakan firman tepat itu pada malam. Tiba-tiba papi saya yang dalam keadaan lumpuh, tiba-tiba berjalan. Dia berjalan. Dan saudara, malam itu orang toki pintu pak gereja GPDI. Kenapa di gereja GPDI kan ada tempat baptis? Saudara ya, itu gembala GPDI bilang isi air tengah malam saudara. Cepat, Om Thomas mau baptis. Langsung baptis saudara. Keluar kolam baptisan, lumpuh lagi. Tapi saudara tahu 3 bulan. Gereja-gereja melayaninya, pendeta ini datang, pendeta itu datang. Saudara tahu dia keluar darah terus menerus setiap hari. Adik saya mengganti pampasnya setiap hari. Saudara, tapi saudara tahu tepat 3 bulan. Tiba-tiba pada malam itu dia memanggil mama saya dan berkata, Mam, berdoa Jo, kita semua pulang. Oh, dari apa Pak? Itu Tuhan Yesus di jendela dan panggil, Tommy, pulanglah. Hanya orang dekat yang tahu nama Tommy. Lalu mama saya gugup, dia bilang kita nih tahu berdoa. Tapi saya bilang, berdoalah, itu Tommy, pulanglah. Mama saya doa, Bapa kami yang ada di surga. Begitu amin, papa saya pergi untuk selama-lamanya. Dia memanggil dengan nama Tommy, pulanglah. Saudara, itu cerita mirip penjahat. Kemarin kita kagum dengan iman penjahat. Tapi ada satu, ketika saya sedang merenungkan, Tuhan bilang, Nak, tapi ngoni jangan jadi penjahat. Penjahat bagaimana Tuhan? Nanti setelah akhir baru mau bertobat toh. Nggak ada kesempatan melayani. Memang mereka berdua berteman di salib, bersahabat di surga. Tapi kan penjahat itu tidak sempat melayani. Dia masuk di Firdaus. Saya dan saudara sempat melayani. Bilang kiri kanan, melayanilah. Melayanilah. Dia memang punya iman besar. Tapi satu, dia tidak sempat melayani Tuhan. Saya sampaikan ini jangan sampai dia bilang, itu penjahat boleh. Nanti juga kita 2025 baru kita mau bertobat. Itu penjahat boleh. Satunya kau akan kehilangan waktu. Kedua, apakah engkau masih sempat bertobat? Atau malah hatimu sudah semakin keras? Ketiga, tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia pulang. Kemarin waktu saya sampaikan firman, Ibu Betty bawa saudaranya. Dan saudaranya itu bilang, Bu, kita no tapi papa no ada makang, konta 3 kong mati. Setelah kelar ibadah, ini ada makang, kok mati. Hah? Adakah yang menyangka? Headline judul, Tatigo membawa kematian. Artinya, selagi ada waktu dan kesempatan, layani Tuhan. Layani Tuhan. Layani. Tuhan memanggil saya dan saudara dengan apa? Nama kita. Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni. Artinya guru. Tuhan kenal saya dan saudara. Saudara tahu, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Puasa Esther itu kan berarti akan jumpa dengan Tuhan. Dia tidak puas. Bayangkan malaikat dia cuma bagi setahun no. Dia tidak pusing dengan malaikat. Saya rasa kilauan. Itu kan malaikat yang lain lagi ketakutan. Yang lain waktu malaikat turun gempa bumi, itu batu terguling ke malaikat duduk manis di atas batu. Makanya kita bilang, kalau cuma ini penjahat-penjahat ini berapa lama malaikat cuma toeng, mati semua.
Tapi saudara, kenapa Tuhan tidak lakukan? Karena kasih. Saudara, dan hari itu bayangkan dia nantikan Tuhan. Dia nantikan Tuhan. Dia nantikan Tuhan. Orang yang nantikan Tuhan. I see the Lord. Aku akan melihat Tuhan. Jangan berhenti sebelum Tuhan ada, hadir di tengah-tengah kita. Jangan berhenti sebelum saya dan saudara pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Jangan berhenti sebelum kita memandang wajah Tuhan. Jangan berhenti untuk sampai di wajah kita mulai dari kaki. Kita cium kakinya. Saudara, tapi kita akan jumpa, kita tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, biarkan saya dan saudara hari-hari ini masuk dalam pengenalan akan Allah. Segala sesuatu, kata Paulus, ku anggap rugi. Karena ini yang ku kejar. Pengenalanku akan Dia. Kerinduanku adalah mengenal Dia. Sama seperti Maria. Pasca ini mengingatkan kita untuk masuk dalam pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Untuk bangkit roh doa. Roh yang menanti-nantikan Tuhan. Roh pujian, roh penyembahan yang menanti-nantikan Allah. Baru-baru gereja di Afrika, pendetanya 82 tahun, Adeboye. Saya tertawa. Kenapa? Karena dikumandangkan mereka akan doa 82 jam non-stop. Pada ulang tahun yang baru-baru, itulah kapasitas jemaat yang sudah sampai lewat 50.000. Kenapa? Bulan kemarin mereka doa 82 jam, nyandak berhenti. Kita bilang, Joy, coba ada tampilkan doa bagaimana ini 82 jam. Soalnya kalau orang pakai berhenti. Iya, setiap orang mungkin dari komsel-komsel. Gantian. Saudara, ada yang berjam-jam, saudara. Itu apa itu? Tidak pernah kau samarin setengah kota. Saudara boleh lihat di YouTube. 82 jam non-stop. Kita bilang, kemarin baru 50 jam. Saudara, itu pun bergantian. Tapi saudara tahu, ada orang-orang yang merindukan Tuhan hari-hari ini. Saya tidak bilang kita setiap hari harus ada di sini 82 jam. Tapi saudara tahu, ini Maria ketemu Tuhan. Saudara, ketika dia datang pada saat apa? Coba lihat ayat 1. Lihat ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Dia membangunkan fajar. Dia bangun pagi-pagi. Untuk apa? Cari Tuhan. Ini dia, pagi-pagi benar. Bilang kiri kanan, bangun pagi-pagi benar. Cari Tuhan. Pagi-pagi benar. Saudara, ya, Alkitab menegaskan. Ini saudara, pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Alkitab bilang, hari masih gelap. Pergilah Maria. Saudara, kemudian yang terakhir, Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Surga percaya kepadanya. Dia adalah rasul wanita pertama yang membawa pesan Tuhan. Dia adalah perempuan pertama yang Tuhan percayakan berita kabar baik. Dia adalah pengkhotbah pertama. Dia adalah orang yang membawa pesan lewat mulutnya. The first. Tuhan percaya kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan percaya, sorga mempercayakan berita ini kepada seorang wanita. Apalagi di Timur Tengah. Dong tidak percaya tuh wanita. Makanya Petrus bilang, omong kosong itu. Ya, murid-murid bilang tidak percaya. Siapa? Ada dengar dari siapa? Perempuan. Ya saudara, tapi Tuhan bilang begini, semua orang boleh tidak percaya. Tapi aku mempercayakan berita kabar baik ini kepada engkau, hai perempuan. Kepada siapa? Maria Magdalena. Orang yang membawa pesan Tuhan. Hari-hari ini, kaum wanita bangkit. Amin. Kaum wanita, sampaikan firman Tuhan. Sampaikan pesan Tuhan. Yang laki-laki juga. Yang laki-laki bilang, Bu, dari tadi perempuan ya memang firmannya begitu. Saudara ya, dia yang sampaikan kepada murid-murid. Dia sampaikan kepada orang-orang. Nanti saudara lihat di Markus 16 ayat 1. Balik ulang dia setelah fajar menyingsing. Pagi-pagi, sudah kan ketemu Tuhan. Balik ulang, berikut setelah matahari terbit. Datang ulang dia dengan istri Salome. Saudara, untuk apa? Ini perempuan lain ingin melihat juga. Dan tiba-tiba
hadir. Saudara, kebangkitan Kristus tidak bisa dibantah. Karena saksinya lebih dari 500. 2 orang, 12 orang, 500 orang. Saudara, iya kan? Tidak bisa dibantah. Bahkan Paulus bilang, waktu Paulus hidup, DP saksi mata masih ada sampai hari ini. Wawancara Jo, tanya Jo, kebangkitan Tuhan absolut. Tidak bisa dibantah. Kebangkitan Kristus, ya dan amin. Dia mengalahkan maut. Untuk apa? Ditutup dengan pesan, diawali dengan pesan. Tadi malaikat bilang, sampaikan kabar baik. Setelah Yesus ketemu dengan Maria, pergilah. Katakan kepada orang-orang, katakan kepada murid-murid, Dia adalah Bapa, Dia adalah Allah. Hari ini saya berdoa, kebangkitan Kristus akan mengutus setiap saudara, besar kecil, tua muda, dari golongan apapun, untuk menyampaikan kabar baik. Firman Allah berkata, kepada Tuhan telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dikatakan pergilah kepada segala makhluk, ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Siapa yang dibaptis diselamatkan. Yang tidak dibaptis dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau, orang percaya. Engkau akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Engkau akan mengusir setan-setan. Engkau akan minum racun maut. Tidak akan mati ketika memegang ular. Dan ketika engkau meletakkan tangan atas orang yang sakit, mereka semua sembuh. Dan berita tentang pertobatan, pengampunan dan tentang namanya harus disampaikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebangkitan Kristus sedang mengutus engkau. Pergilah, sampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.